Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nung Kumalaradya. Saya mengajar di SD Negeri 3 Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024, piloting kedua LPTK Universitas Terbuka. Dan kali ini saya akan menampilkan video praktik pembelajaran kelas 5 mata pelajaran IPAS, materi harmoni dalam ekosistem, topik A, rantai makanan. Untuk itu saya mengucapkan selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baik kita berdoa dulu, ya. Salah satu di gereja, Mas Bayu, silakan. Siap pada Coba absen pertama, Asifan Rohma, Azalfa, Agim, Alvano, Al-Halifi Zikri, Azara, Bagas Bayu. Pak Guru mengingatkan tentang kesepakatan kelas kita yang sudah dibuat. Yang pertama, mastif. Nah, dibaca ini apa? Tepat. Nah, berarti harus berangkat tepat. Tadi berangkat tepat tepat yang lambat. Oke, bagus. Terus yang kedua, Mbak Ami. Berkata berarti yang baik, yang sopan dengan temannya dan juga dengan bapak ibu guru. Oke? Siap? Yang ketiga, Mas Alif. Memakai seragam lengkap dan rapi. Nah, sudah seragam semua? Oke. Terus yang keempat, Bayu. menjaga ketertiban saat Pelajaran. Berarti harus tertib. Nanti mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Guru. Terus yang ada ini semua siap. Doa sebelumnya, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Kita mulai.
nggih. Terus kemudian yang kedua tadi selesainya sini dulu nggih. Ini laki-laki sukanya berkreasi. Laki-laki juga sama ini, laki-laki sukanya berkreasi semua. Berarti kalian kinestetik ya. Kelompok kinestetik karena sudah dua berarti yang pertama. Terus kamu yang kedua. Kelompok kinestetik yang kedua. Terus yang terakhir berarti yang suka belajar dengan menggunakan praktik langsung sudah tadi. Suka belajar dengan menggunakan gambar, diagram atau video ini kebanyakan di kelompok ini. Kalian masuk kelompok auditory gitu. Nih diulang dulu. Sudah ya, sudah Pak Guru bagi menjadi beberapa kelompok ya. Ini. Ya, kembali lagi ke materi lagi. Nah, tentang rantai makanan, di sini ada produsen, konsumen, dan dekomposer. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu yang pertama apa kita baca bareng-bareng. Peserta didik dapat mengetahui apa itu rantai makanan. Ada yang sudah mengetahui, ada yang belum. Nah, nanti kita akan bahas. Terus yang kedua, peserta didik dapat menentukan peran makhluk hidup dalam suatu rantai makanan. perannya nanti ada yang jadi konsumen, ada yang produsen, ada yang jadi dekomposernya. Itu. Terus yang ketiga, Peserta didik dapat membuat rantai makanan di lingkungan sekitar. kita akan membuat nanti rantai makanan sehingga kalian paham tentang apa itu rantai makanan. Terus yang terakhir, Peserta didik dapat membuat jaring-jaring makanan pada suatu ekosistem. nomor 3 dan 4 itu berarti saling bersama, oke. Ini nomor 3 membuat rantai makanan, yang keempat itu berarti membuat jaring-jaringnya, itu hampir-hampir sama. Ya. Lanjut ke selanjutnya, oke. Pak Guru sebelumnya akan membagikan materi ke kelompok siswa dulu, ini materi kepada pagi hari ini karena suka membaca. Nah, untuk lebih lanjutnya ini Pak Guru akan menanyakan dulu. Nomor 1, agar dapat bertahan hidup, apa yang harus dilakukan makhluk hidup? Apa yang harus dilakukan? Minum, terus? Nah, oke, berarti kita harus makan. Ya, di sini kita harus makan. Kalau tidak makan, berarti nanti kita akan makan mati malah. Kalau tidak makan ya mesti. Nah, tadi pagi sudah sarapan belum? Ada yang buatan sarapan? Belum. Nanti kita tidak bisa bertahan hidup. Terus yang kedua, apakah manusia, tumbuhan dan hewan dapat bertahan hidup tanpa makhluk hidup lainnya? Ya, jawabannya tidak. Kita misalkan mau makan nasi ya, berarti itu dari makan ayam tadi, dari ayam ayam itu termasuk jadi kita harus juga membutuhkan tumbuhan dan juga hewan untuk kelangsungan kehidupan kita. Sama juga dengan hewan, ada hewan yang makan tumbuhan, contohnya ular. Kalau ular bisa, zebra. Burung. Ya.
Tadi kan sudah ya, berarti yang ketemu bit 1 nggih. Belum ya, Dek. Saya sedikit dulu. Siap? Ready? Bit 1, bit 2, bit 3. Wah, ada yang sendiri. Oke. Coba sekali lagi. Bit 2. Bit 2 berarti berapa? Jadi mengikuti instruksi dari guru. Bit 1, bit 3. Salah. Diulang dari awal. Sekarang aku urutkan. Bit 1, bit 2, bit 3. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi tentang materi pada pagi hari ini, kita akan menonton video terlebih dahulu tentang rantai makanan. Ya, perhatikan. Sudah Mas Elvis, perhatikan sini ya. Setip, manggil setip. 3 kali. Nanti ada juga. Bagaimana rantai makanan? Hai, aku Gigi, seekor tenggiri. Aku akan mengajak kalian mengenal rantai makanan. Ayo ikuti aku. Tahukah kalian, makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan manusia harus melewati peristiwa makan dan dimakan antar sama makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan energi mereka. Proses inilah yang kemudian membentuk rantai makanan. Di dalam rantai makanan, setiap makhluk hidup memiliki perannya masing-masing, yaitu sebagai produsen ataupun konsumen. Tumbuhan adalah produsen. Mereka bisa menghasilkan makanannya sendiri. Mereka adalah awal Dari video animasi tadi, hewan apa saja yang kamu lihat tadi? Ada hewan apa yang pertama? Tadi yang jadi terenggiling, yang giginya itu terenggiling. Terus tikus, ular, nah, sapi, kucing ada tadi? Ular, kambing, anjing. Nah, manusia apa hewan? Makan Pak Guru tanya hewan ya, ada banyak hewan ya. Di situ berarti ada yang menjadi produsen, ada yang menjadi konsumen, dan ada yang menjadi konsumen 1, 2, dan 3 di situ ya. Terus manfaat untuk mempelajari rantai makanan apa? Kita menjadi tahu, bahwa hewan itu juga memerlukan makanan. Terus kemudian dalam rantai makanan itu saling berurutan. Tadi misalkan padi dulu ya, padi dimakan tikus, tadi ada gambarnya. Terus tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elangnya mabur, petebang jauh kemana, ya, nggak tahu. Nah, terus kita juga mengetahui tadi ada yang hewan pemakan tumbuhan. Apa namanya? Hewan pemakan tumbuhan, herbivora. Hewan pemakan daging, karnivora. Kalau pemakan segalanya, omnivora. Manusia termasuk omnivora karena kita memakan semua. Ya hewan, ya tumbuhan, nggih. Wah, ya manusia katanya. Nah, di sini ada lagi
Ini adalah contoh rantai makanan yang dalam kondisi atau hanya 3, nggih. 1, 2, 3. Ini namanya rumput. Rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan ular. Nah, itu. Nah, ini lagi tadi tumbuhan itu dapat menghasilkan makanan sendiri dari hasil fotosintesis dengan bantuan matahari, nggih. Itu berperan sebagai produsen. Terus kemudian kelinci itu menjadi konsumen tingkat 1 karena memakan tumbuhan. Terus ular ini berarti konsumen tingkat 2 karena memakan konsumen tingkat 1. Dia memakan hewan lain, nggih. Nah, berarti ini produsen, konsumen tingkat 1, konsumen tingkat 2. Ini ular termasuk hewan karnivora karena memakan karnivora berarti memakan hewan lain. Itu memakan daging, ini buatan ular. Ya. Ini adalah sebagai puncak. Ya. Bisa jadi puncak, bisa jadi konsumen tingkat 2-nya. Okay. Kalau ular dimakan oleh elang, berarti yang puncaknya adalah elangnya. Okay. Terus dekomposer. Nah, apa itu dekomposer? Contohnya jamur nih, okay. Jamur itu berfungsi untuk mengurai. Tadi misalkan rumput dimakan kelinci, kelinci dimakan ular, ular dimakan elang. Nah, elangnya mati, itu akan diuraikan. Salah satunya adalah jamur. Itu sebagai pengurai, itu namanya dekomposer. Nah, dekomposer ini nanti dapat menguraikan daging dari yang sudah mati tadi, nanti bisa menjadi pupuk. Nah, pupuknya itu bisa tumbuh lagi untuk sebagai pupuk padi atau pupuk rumput, nggih. Makanya nanti akan selalu berputar, nggih. Nah, untuk kelompok auditori, nggih, silahkan berdiri dulu. Nah, untuk kelompok auditori memimpin bernyanyi. Oh, apa maju saja sini, maju yo, maju. Sini maju. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kelompok auditori akan memimpin menyanyikan lagu tentang rantai makanan. Ya, sudah hafal semua? Sudah hafal semua? Lagunya sudah hafal semua? Oh, ya, kita lagu bersama-sama dengan dipimpin oleh kelompok auditori. Nah, siap? Semua ikut nyanyi ya. Yo, mana di mana? Pati-pati saya. Tikus-tikus itu, tikus-tikus itu dimakan oleh ular. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, menjadi pupuk bagi tanaman padi. Ular dimakan elang, elangnya sudah mati, rantai makanan ayo dipelajari. Mana? Sudah betul urutannya? Sudah betul. Ini ada padi, padi dimakan tikus, betul. Tikus dimakan ular. Elang jadi jamur ya. Nah, sudah. Kita akan bermain peran sambil ice breaking ya. Kamu berarti jadi padi, kamu jadi tikus. Ingat-ingat, kamu ular ya. Kamu elang ya, kamu jamur. Ingat-ingat. Sekarang boleh duduk dulu. Ingat ya, kamu Kevin geser. Kamu jadi apa namanya? Padi, tikus, ular, elang sama jamur. Ingat-ingat. Kita akan bermain peran dan sambil ice breaking ya. Sambil permainan. Permainannya seperti ini. Dengarkan dulu, dengarkan.
Yang lain juga dengarkan dari kelompok kinestetik juga. Misalkan dari kamu bilang elang misalkan. Kamu bilang elang, berarti kamu yang berdiri. Nah, kamu bilang apa lagi dari kelompok ini? Tikus. Kamu duduk, kamu bilang apa lagi? Hah? Ular. Kamu duduk, kamu berdiri. Kamu bilang apa? Jamur. Kamu duduk, kamu berdiri. Kamu bilang padi. Kamu duduk, kamu berdiri. Nah, seperti itu ya. Seperti itu ya. Pak Guru mulai dari alif. Silakan berdiri dulu. Silakan kamu bilang apa? Padi, berdiri, duduk. Silakan. Berdiri. Gantian. Tikus. Ular. Padi. Ular. Ular mana? Tikus. Elang. Ular lagi. Kamu sudah ikan tugasnya berkelompok nggih? Sudah bawa gunting semua? Untuk kelompoknya auditori dan kelompoknya visual, itu tugasnya adalah menggambar ya, menggambar di sini ya, menggambar rantai makanan. Niki. Terus untuk kelompoknya kinestetik, karena ada 2 berarti tugasnya sama. Ini dipotong yang gambar-gambar niki, terus kemudian ditempelkan di sini, nggih. Niki. Jangan lupa ditulis namanya. Ini. Tidak usah terburu-buru. Gambarkan tentang rantai makanan. Silakan. Ini kan ada. Ya, seperti itu. Ya, dipotong. Namanya jangan lupa ditulis namanya. Ya, ditulis namanya dulu ditulis. Namanya ditulis, nama kelompoknya ya. 2. Nama nggih. Nah, untuk kelompok pertama di situ aja dulu, ditaruh di situ aja dulu. Kelompok pertama niki adalah ekosistem sawah ya. Ini Pak Guru kasihkan ke kelompok niki. Terus kemudian ada ekosistem hutan niki. Ya. Kelompok sini. Ini taruh sini dulu. Terus lagi ada ekosistem sungai. Nih Pak Guru kasihkan kelompok sini. Terus ekosistem laut, nggih, kelompok sini.
ekosistem. Perhatikan yang sudah sungai. Sungai itu berarti sini Mas Kevin. Dari apa ini? Hewan apa ini? Oh, dari apa ini? Padi dimakan? Belalang. Belalang dimakan? Burung ya, burung kecil. Burung dimakan? Ular. Ular dimakan? Jamur. Betul? Betul. Itu betul? Itu dimakan tikus. Tikus dimakan ular. Ular dimakan elang. Itu padi dimakan rusa. Rumput dimakan rusa. Rusa dimakan serigala. Terus dimakan singa. Betul. Ini Pak Guru berikan. Ini taruh situ dulu. Ini Pak Guru berikan tanda karena sudah selesai nih, ya. Oke. Mana ya? Nah, sudah sana. Oke. Ini dibawa kembali ke tempat duduk. Manakah urutan makanan yang benar? Coba Pak Guru pindah dulu. Sudah ya, sudah. Kamu mana? Kamu? Tuh. Sudah semua? Gimana, Kim? Hakim udah. Terus pertanyaan yang kedua. Dalam rantai makanan, organisme yang berperan sebagai produsen adalah? Jadi angkat tidak usah dijawab, nggih. C. Sudah. Sini kamu. Lanjut, kita ke pertanyaan selanjutnya. Mengapa setiap rantai makanan harus dimulai dari produsen? Ada yang mau menjawab? Apa? Nah, itu karena produsen dapat menghasilkan makanan sendiri, ya. Sudah dijawab ya pertanyaannya Mbak Siva? Ada lagi yang bertanya? Apa yang bisa terjadi jika salah satu komponen dalam rantai makanan hilang? Apa yang terjadi jika salah satu komponen dari makanan itu hilang? Ada yang mau menjawab lagi? Jika salah satu komponen hilang, bisa menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Nah, itu yang menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem. Tadi sudah dijelaskan tentang bermain peran tadi. Terima kasih yang sudah berakhir. Tuh, nggak ada sini. Nah, ini ada rantai makanan. Rantai makanan itu apa? Proses makanan yang dimakan antar Makhluk hidup. Terus apa itu produsen? Terus apa itu konsumen? Apa itu dekomposer? Terus yang ini humus itu? Pak Guru kira cukup sekian. Nanti Pak Guru akan infokan nilainya nanti, nggih. Ya, sekarang kita tutup dulu. Dipimpin doa lagi, Mas Bayu, silakan. Ulang ya. Doa pulang. Seperti biasa.